Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang diangkat oleh ketapang.sulkalbar.co.id. Di sini menampilkan judul bahwa tenaga honorer atau kontrak bakal dihapus. Simak cara Pemkab Ketapang menyelamatkan mereka. Nah, ini juga mungkin bisa ditiru oleh Pemkab atau Pemda lain ya dalam mempersiapkan diri untuk menyelamatkan tenaga-tenaga honorer atau tenaga kontrak yang akan resmi dihapus pada tanggal 29 November 2023 nanti. Seperti yang Bapak ketahui semua bahwa tenaga honorer akan dihapuskan di tahun 2023 nanti. Nah, ayo kita simak beritanya bagaimana cara Pemkab Ketapang menyelamatkan mereka. Semoga bisa ditiru, paling tidak bisa minimal sama, dan kalau bisa lebih baik cara yang ditempuh untuk menyelamatkan para tenaga honorer yang sudah sekian lama mengabdi. Nah, teman-teman, di sini diberitakan bahwa sesuai aturan dari pemerintah, tenaga honorer kontrak resmi dihapus pada tanggal 23 November 2023 mendatang. Sorry, tadi saya sebutkan 29 November ya. Ternyata 23 November 2023 sudah harus dihapuskan atau sudah tidak ada lagi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati Ketapang Martin Rantan menjelaskan, pihaknya kini telah mempunyai sejumlah cara dan solusi dalam menyelamatkan tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Apa caranya teman-teman? Kita simak ya. Pemerintah daerah saat ini tetap berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi terbaik dalam penyelamatan tenaga kontrak, ujar Martin saat apel pagi di halaman kantor Bupati hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022 pagi. Martin menjelaskan tahun 2021 pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyediakan formasi P3K khusus tenaga kontrak atau honorer sebanyak 3.382 formasi. Jadi, Pemkab Ketapang ini sudah mempersiapkan dari sejak tahun 2021 mempersiapkan formasi sebanyak 3.382 formasi. Jadi memang ini salah satu solusi yang cukup baik ya menurut kami. Jadi karena tidak semua formasi itu bisa diisi oleh P3K kalau mengacu pada Kepres yang mengatur bahwa posisi yang bisa diduduki oleh P3K. Mudah-mudahan Kepres itu nanti akan, atau peraturan itu, saya tidak tahu Kepres, saya lupa Kepres apakah Kepmen, yang menyatakan bahwa formasi-formasi yang bisa diduduki oleh atau ditempati oleh P3K. Semoga formasinya bisa diperluas lebih banyak lagi, karena kalau mengacu pada formasi yang ditetapkan sekarang itu sangat banyak nanti formasi atau yang sebentar diduduki oleh tenaga honorer tidak bisa diakomodir. Harapannya semoga peraturan itu bisa diperluas lagi terkait dengan posisi yang bisa diduduki oleh tenaga honorer. Oke. Nah, strategi pertama dari Pemkab Ketapang ini ternyata mempersiapkan formasi yang cukup banyak. Di sini lagi diberitakan, dalam waktu dekat ini pemerintah daerah melalui BKPSDM akan melakukan pemetaan tenaga kontrak berdasarkan usia dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penyusunan formasi CPNS maupun P3K, paparnya. Jadi ini akan dipetakan lagi ya terkait dengan formasi yang akan diusulkan, karena memang tidak semuanya bisa mendaftar CPNS. Kalau kita ketahui bersama, CPNS itu untuk S1 itu maksimum berusia 35 tahun, sedangkan P3K itu bisa lebih dari 35 tahun ya, seperti itu. Martin juga menyampaikan khusus untuk P3K guru sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 bahwa pelamar P3K guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas 1 dan pelamar umum. Segala bentuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan SDM aparatur tersebut akan tetap selalu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, timpalnya.
Martin menambahkan, bagi tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat, nah ini penting ya, bagi tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dan masih dibutuhkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga atau dapat mempersiapkan diri untuk mencari alternatif lain. Nah, ini dia ya teman-teman. Jika tidak memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi CPNS atau P3K, maka kemungkinan akan dialihkan ke tenaga ahli daya outsourcing. Karena terus terang, banyak posisi ya, saya ambil contoh saja di tempat saya bekerja, ya, itu di PU, di bagian UPT, Laboratorium Pengujian Bahan dan Konstruksi, itu sangat banyak tenaga honorer yang memiliki keahlian yang khusus yang bisa mengoperasikan alat-alat atau mengoperasikan pengujian-pengujian di laboratorium, dan tidak bisa sembarang orang bisa masuk dan mengoperasikan alat-alat tersebut. Ketika nanti teman-teman kita ini tidak berhasil menjadi CPNS atau paling tidak P3K, maka tentu akan mengurangi semangat mereka ya teman-teman, atau Bapak Ibu guru sekalian, atau Bapak sekalian yang sekarang lagi berstatus honor ya. Semoga pemerintah membuka formasi yang cukup luas yang bisa diduduki oleh P3K sehingga teman-teman kita bisa mendaftar P3K ya. Nah, saya rasa juga nanti mungkin ada solusi konkret yang mungkin harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat jika ternyata tenaga mereka masih dibutuhkan ya. Contoh konkret yang saya sebutkan tadi, di tempat saya ada UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi, Bahan Konstruksi, itu peralatan-peralatannya tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Nah, kalau mau merekrut tenaga baru atau pelamar umum ya untuk masuk ke UPT Laboratorium, itu butuh lagi waktu atau jenjang untuk mentraining mereka, mengajar mereka, itu cukup lama. Sedangkan proses untuk pengujian itu tidak pernah berhenti ya, jadi itu pasti akan sangat menyulitkan. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk mencarikan solusi-solusi spesifik seperti itu ya. Di sini diberitakan, Bupati Ketapang 2 periode itu juga mendorong BUMD Perseroda dan pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang untuk membuka lapangan kerja. Mengapa saya membentuk BUMD dan badan usaha daerah lainnya agar saudara yang tidak masuk kriteria tadi masih bisa bekerja di pemerintah. Jadi jangan beranggapan buruk terhadap apa yang kami kerjakan, tegasnya. Ini kami lakukan agar bisa mengakomodir tenaga kontrak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam seleksi CPNS dan P3K, sambungnya. Martin menegaskan keberadaan tenaga kontrak selama ini sangat membantu dalam mengisi kekurangan PNS. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa saudara untuk mendukung program-program pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan capaian IPM yang lebih baik dari tahun ke tahun, pungkasnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari berita ini ada 3 paling tidak ya persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Ketapang. Yang pertama yaitu menyiapkan formasi yang cukup banyak untuk tenaga honorer. Yang kedua melakukan pemetaan ya, pemetaan terhadap tenaga honorer yang bisa mendaftar CPNS dan P3K guru. Yang ketiga di sini kita melihat juga dia menyiapkan membentuk BUMD ya dan badan usaha lainnya untuk tetap mempekerjakan nanti tenaga honorer jika ternyata tidak masuk dalam kriteria yang bisa mendaftar CPNS maupun P3K. Selain itu tadi juga dipersiapkan untuk outsourcing. Nah, ini nanti kita masih menunggu mekanisme selanjutnya terkait dengan outsourcing itu. Tenaga apa saja yang boleh masuk untuk di outsourcingkan ya. Semoga kedepannya semakin jelas, semakin gamblang informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tenaga honorer yang sekian lama, yang cukup lama mengabdi pada negara juga bisa
terakomodir. Ya, semoga Bapak Ibu guru yang lagi berikhtiar atau bapak-bapak semua yang honorer yang lagi berikhtiar untuk menjadi P3K atau CPNS bisa dimudahkan di tahun 2022 ini dan di 2023. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi terupdate seputar channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.